Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Dwi Oktorina dengan NIM H1A1200040. Di sini saya menyelesaikan ujian akhir semester di mata kuliah Politik Agraria dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Rahman, SIP MIPol. Ujian akhir semester ini kami diberikan pertanyaan lalu dijawab, serta jawaban itu kami tuangkan di video lalu dikirim ke link YouTube kami masing-masing. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, saya akan membacakan jawaban saya dari soal-soal tersebut. Yang pertama, soal pertama, langsung saja jawabannya. Jawaban dari soal pertama yaitu land to the tiller dalam konteks politik agraria dijelaskan untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan tuan tanah. Untuk kepentingan politis, fenomena ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang semakin meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Pada dasarnya, tidak terlepas dari kebijakan pertahanan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Jawaban di soal nomor 2, sistem appanage, yaitu sistem pemberian kompensasi atau hadiah, di mana penggunaan atas tanah itu dihadiahkan kepada para pejabat dengan syarat kewajiban membayar upeti kepada penguasa pusat dalam bentuk sebagian hasil bumi yang dikumpulkan. Jawaban di soal nomor 3, tujuan dari UU PA adalah yang pertama, meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Jawaban di nomor 4, cakupan dari politik etis adalah yang pertama, irigasi, yang kedua, imigrasi, dan yang ketiga, edukasi. Irigasi atau perairan yaitu pembangunan dan prasarana perairan. Imigrasi itu yaitu untuk mengajak penduduk bertransmigrasi. Edukasi itu yaitu membantu sarana pendidikan dan pengajaran. Jawaban untuk nomor 5 itu yaitu ciri khas gerakan sosial perlawanan para petani terhadap kolonialisme di tahun 1830 mencakup yang pertama, Millerianisme, yang kedua, Mesianisme, yang ketiga, Navitisme, dan yang keempat, Perang Suci. Millerianisme yaitu ajaran akan datangnya zaman keemasan. Mesianisme yaitu kepercayaan akan datangnya Ratu Adil. Navitisme yaitu gerakan untuk kembali ke adat kuno, dan Perang Suci adalah ajaran untuk berjihad. Jawaban untuk nomor 6 itu yaitu BTI atau Barisan Tani Indonesia. Dalam kongres tersebut diputuskan dibentuk suatu organisasi petani yang bernama Barisan Tani Indonesia atau BTI. BTI itu sendiri merupakan anti kolonialisme. Oleh karena itu, ia bisa merangkul segala aliran ideologi apapun yang mempunyai perhatian terhadap nasib petani akibat kolonialisme. Jawaban untuk nomor 7 adalah alasan umum UU PA sangat terhambat adalah administrasi yang buruk, korupsi, dan oposisi dari pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi. Jadi, pelaksanaan UU PA dan UU PBH menimbulkan ketidakpuasan pada kedua pihak, yaitu buruh tani, petani kecil, dan pihak tuan tanah.
Jadi itulah alasan mengapa pelaksanaan UUPA sangatlah terhambat. Jawaban untuk nomor 8 itu 5 kelas sosial pedesaan menurut buku Nur Fauzi dalam Petani Penguasa itu, yaitu yang pertama tuan tanah, yang kedua petani kaya, yang ketiga petani sedang, yang keempat petani miskin, dan yang kelima buruh tani. Jawaban untuk nomor 9 itu 3 golongan yang terjadi di tingkat elit tersebut antara lain yaitu golongan radikal, golongan konservasi, dan golongan kompromis. Golongan radikal itu yang berasal dari unsur-unsur PKI, PNI, Partai Murba. Mereka mengusulkan pembagian tanah didasarkan atas prinsip tanah hanya untuk mereka yang menggarap. Golongan konservasi yaitu yang terdiri dari unsur-unsur partai-partai Islam dan sebagian PNI. Mereka menolak tuduhan bahwa telah terjadi penghisapan karena penguasaan tanah yang luas. Mereka juga menolak pembatasan luas pemilikan tanah. Dan yang terakhir itu golongan kompromis. Golongan ini menerima pandangan golongan radikal, namun mereka menganjurkan penerapannya secara bertahap. Termasuk dalam golongan reformasi ini adalah Presiden Soekarno dan Menteri Agraria yaitu Saad Jarwo. Jawaban untuk nomor 10 itu yaitu belum adanya kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk jawaban nomor 11 itu yaitu gaya politik Orde Baru yang mempengaruhi masalah agraria adalah adanya kesenjangan sosial atas kepemilikan tanah. Pada masa Orde Baru, sistemnya tegas, namun persoalan tanah diabaikan dan juga data-data yang ada di lapangan tidak akurat dengan kepemilikan tanah yang sesungguhnya, serta masih banyak kerugian terhadap ketegasan pada masa Orde Baru. Jawaban untuk nomor 12 itu yaitu UMKM atau usaha mikro kecil menengah. UMKM menjadi salah satu andalan dalam masa Orde Baru. Padahal sudah sangat jelas UMKM tidak termasuk ke dalam sektor agraria. Hal ini karena UMKM dapat meningkatkan pendapatan ataupun wawasan tentang SDM yang ada. Dan yang terakhir jawaban untuk nomor 13, yaitu reformasi agraria adalah suatu proses penataan ulang, susunan kepemilikan penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah. Sedangkan pada saat ini yang belum dijalankan di Indonesia adalah dari segi penggunaan yang belum efektif, karena sumber daya manusia di Indonesia masih belum mencapai tahap kemakmuran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bacakan di jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah politik agraria ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.